Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota Farah Ardita, Devi Dwi Kartika, Novianti Kurnia Sandi, dan saya sendiri Rido Pratama. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan sedikit mengenai makalah kami yang berjudul Konsep Kepemilikan dalam Islam. Yang pertama adalah pengertian hak milik. Hak milik dalam Islam dikenal dengan kata milkiyah yang berasal dari kata milkun yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang berada dalam kekuasaannya. Sedangkan menurut istilah milkiyah yaitu suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan kekuasaannya kepada orang lain. Kemudian, dalil yang mengatur mengenai kepemilikan ini diatur dalam Al-Quran dan Hadis. Misalnya pada Quran Surat Al-Hadid ayat 7 yang menjelaskan bahwa kepemilikan yang dimiliki oleh manusia pada saat ini hanyalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Saya akan melanjutkan materi tentang jenis-jenis kepemilikan. Jenis-jenis kepemilikan menurut fikih muamalah dibagi menjadi dua. Yang pertama, kepemilikan secara penuh atau al-milk tam. Kepemilikan secara penuh artinya apabila seseorang memiliki harta atau benda, ia dapat mengambil benda dan seluruh manfaatnya. Dan yang kedua, kepemilikan sebagian atau al-milk nakis, yaitu apabila seseorang memiliki bendanya, namun ia tidak dapat mengambil manfaatnya secara mutlak. Sementara, menurut Dr. Husain Abdullah, kepemilikan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kepemilikan pribadi atau individu. Artinya, apabila seseorang memiliki bendanya, berarti ia dapat mengambil seluruh manfaatnya. Dan apabila seseorang itu menyewakan benda tersebut, berarti ia mengambil manfaatnya dari harga sewa tersebut. Yang kedua, kepemilikan publik atau al-milkiyah al-amanah atau public property, yaitu izin kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan suatu benda atau disebut juga barang tersebut dimiliki secara bersama-sama. Contohnya yang pertama, benda-benda yang merupakan fasilitas umum. Yang kedua, benda-benda yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu secara perorangan. Yang ketiga, bahan tambang yang jumlahnya sangat besar. Ini saya akan melanjutkan materi tentang kepemilikan negara. Kepemilikan negara adalah harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh kaum muslim atau rakyat, dan pengelolaannya menjadi wewenang khalifah atau negara, di mana negara berhak memberikan atau mengkhususkan kepada sebagian rakyatnya sesuai dengan kebijakannya. Yang tergolong kepemilikan milik negara adalah yang pertama, harta ghanimah, terdiri dari anfal, harta yang diperoleh dari rampasan perang dengan orang kafir, fai, harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan, dan humus. Yang kedua, harta yang berasal dari kharaj atau harta kaum muslim atas tanah yang diperoleh dari orang kafir, baik melalui peperangan atau tidak. Yang ketiga, harta yang berasal dari jizyah atau hak yang diberikan Allah kepada kaum muslim dari orang kafir sebagai tunduknya mereka kepada Islam. Yang keempat, harta yang berasal dari ribah atau pajak. Yang kelima, harta yang berasal dari usur atau pajak penjualan yang diambil pemerintah dari pedagang yang melewati batas wilayahnya dengan pungutan yang diklasifikasikan berdasarkan agamanya. Yang keenam, ada harta yang tidak ada ahli warisnya atau kelebihan harta dari sisa waris. Yang ketujuh, harta yang ditinggalkan oleh orang murtad. Yang kedelapan, harta yang diperoleh secara tidak sah, para penguasa, pegawai negara, harta yang didapat tidak sesuai dengan syarak. Yang kesembilan, harta lain milik negara, misalnya padang pasir, gunung, pantai, laut, dan tanah mati yang tidak ada pemiliknya.